Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aprilia dengan NIM 211 FI 03068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi ataupun kondisi di Desa Panyelkan RT 01 RW 02. Di desa ini masih minimnya atau kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini. Jadi di sini itu masih kurang atau belum tahu tentang pernikahan dini itu seperti apa, terus usia pernikahan dini itu idealnya berapa, terus dampak pernikahan dini itu seperti apa. Jadi saya akan melakukan penyuluhan tentang edukasi pernikahan dini di Desa Panyelkan RT 02 RW 01. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan teteh sekalian. Pagi. Sebelumnya terima kasih ya buat akan dan teteh yang sudah mau menyempatkan waktunya di hari Minggu ini. Padahal harusnya di rumah ya. Iya. Nah, pada pagi hari ini kami dari mahasiswa Bakti Kencana, di sini saya Dima Radia dan rekan saya Wanda Aprilia akan melakukan promosi kesehatan terkait edukasi pernikahan dini. Nah, waktunya kira-kira 40 menit. Bagaimana adik-adik, apakah bersedia memberikan waktunya? bersedia. Oke, kalau begitu mari kita sambut pemateri kita, Kak Wanda Aprilia. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Kak Nifah Pradia yang telah menyempatkan saya untuk memberikan penyuluhan kali ini. Nah, sebelumnya gimana kabarnya Kak Teteh? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya udah kenal belum pada saya? Belum. Oke, saya kenalkan dulu ya. Nama saya Wanda Aprilia. Di sini saya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Bakti Kencana. Nah, baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini. Akan Teteh udah tahu belum apa itu pernikahan dini? Pernikahan di bawah umur. Ya benar. Di sini udah ada yang menikah dini di sini? Alhamdulillah ya. Jadi saya jelasin dulu. Di sini pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur. Biasanya itu di bawah 17 tahun. Tapi di sini telah diatur lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 tentang perkawinan dini, bahwa perkawinan dini ini hanya diizinkan oleh pria dan wanita yang telah memiliki atau mencapai umur 19 tahun. Jadi akan teteh yang umurnya itu 19 tahun ke atas boleh menikah. Tapi kalau belum 19 tahun jangan nikah dulu ya teh. Iya. Oke, lanjut. Di sini faktor-faktor pernikahan dini. Nah, penyebabnya itu yang pertama itu ada faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi ini akan cenderung menikahkan anaknya di usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan akan menjadi solusi bagi keluarga yang kesulitan ekonomi. Dan dengan menikah dini diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Nah, biasanya ini faktor ekonomi ini terjadi pada keluarga yang tidak mampu sehingga menikahkan anaknya di usia muda. Next, yang kedua itu adalah faktor orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melegalkan hubungan dengan relasinya dan menjodohkan anaknya dengan anak-anak saudaranya dengan alasan agar harta yang dimiliki oleh keluarganya itu tidak jatuh ke orang lain dan tetapi dipegang oleh keluarganya. Di sini Kak Teteh udah ada yang nikah dengan keluarganya sendiri belum? Alhamdulillah ya. Kalau di sini karena orang tua itu kan ingin sesama keluarganya nikah, jadi harta itu tidak dijatuhkan ke orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu adalah faktor ketiga itu kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma dan memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Nah, ada suatu desa yang saya cerita dulu ya, mungkin ada yang suatu desa umurnya itu sekitar masih SMP sekitar 16 tahun, dia udah menikah karena dia itu pacaran terus
mungkin berlebihan, terus jadi kecelakaan sehingga menikah dini. Terus dia setelah melahirkan itu dia mengalami baby blues dan mencegah anaknya sehingga anaknya masuk rumah sakit dan meninggal. Nah kasihan juga ya anaknya gitu, belum ada dosa gitu udah meninggal dicekik ibunya gitu. Nah selanjutnya itu ada tradisi keluarga atau kebiasaan nikah di usia dini pada keluarga yang dikatakan agar tidak dikatakan orang tua. Nah Teteh di sini, Akang Teteh udah pada umur berapa sekarang di sini? 20, 18. Masih muda ya, belum dikatakan orang tua ya. Oke, di sini pada keluarga yang mengandung kebiasaan ini biasanya didasarkan pada pengetahuan informasi yang diperoleh, sehingga kebiasaan menikah dini anaknya di usia muda akan berlangsung terus menerus. Anaknya pada keluarga tersebut akan otomatis mengikuti tradisi keluarga tersebut. Nah, kalau orang tua ini katakan orang tua itu kan karena ada kayak perempuan atau laki-laki itu kayak mengejar karir dulu gitu, baru nikah, udah selesai dulu baru nikah. Nah kan di keluarga ini kebiasaan juga dikatakan orang tua. Sebenarnya itu tergantung diri masing-masing ya kan Teteh. Tetapi jangan menikah dini gitu. Nah selanjutnya itu ada kebiasaan adat istiadat setempat. Nah, adat istiadat meyakinkan bahwa masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya itu tidak boleh menolak pinangan seorang putri walaupun masih di usia 18 tahun. Terkadang dianggap menyepelekan, menghina, menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Nah, di sini akan kita udah tahu belum dampak pernikahan dini itu apa? Nah, dampak pernikahan ini ada 3. Yang pertama itu dampak biologis. Nah, secara biologis alat-alat reproduksi yang anak usia di bawah 18 tahun itu belum matang sehingga sampai hamil kemudian melahirkan anak perempuan berusia 10 sampai 18 tahun dan memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar dibandingkan orang-orang biasanya. Nah, pada usia yang normal itu perempuan berusia 20 sampai 25 tahun akan melahirkan lebih normal dan juga tidak menyebabkan meninggal 5 kali lipat lebih besar dibandingkan anak-anak usia remaja. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15 sampai 19 tahun akan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar mengalami keguguran, terus anaknya neonatus, terus di bawah umur sebelumnya kayak 7 bulan udah melahirkan, padahal itu belum pantas untuk dilahirin. Selanjutnya, yang kedua itu ada dampak psikologis. Secara psikis anak juga sebelum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dan jiwa anak yang sulit disembuhkan, dan anak akan murung menyesali hidupnya yang berakhir pada permainan yang dia sadari tidak mengerti atas keputusan hidupnya. Di sini kan dampak psikologis. Pada umur 18 tahun itu kan belum ngerti tuh tentang seks, terus dia tertekan kalau melakukan seks itu akan terjadi di pikiran itu tertanam bahwa itu seks itu kayak menyakitkan atau sebagaimana gitu, terus akan menjadikan dampak psikologis sehingga anak itu kayak murung, terus depresi dan sebagainya. Nah yang terakhir itu ada dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya masyarakat laki yang bisa gender dan menempatkan perempuan pada posisi rendah dan hanya dianggapkan perlengkapan seksual saja. Di sini akan Teteh ada nggak yang hanya ditempatkan kayak sebagai ibu rumah tangga aja di rumah gitu? Di sini akan Teteh ada kerja. Oke, di sini kan kayak laki-laki itu hanya menetapkan sebagai pelengkap seksualitas saja gitu. Jadi Teteh itu jadikan Teteh itu dijadikan kayak sebagai pelengkap seksualitas saja, hanya untuk memuaskan nafsu saja gitu. Nah yang terakhir itu ada pendewasaan usia perkahwinan. Nah pendewasaan usia perkahwinan ini atau PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Nah di sini usia ideal pada perkawinan itu dimulai dari 19 tahun ke atas, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan ini adalah memberikan pengertian bahwa kesadaran pada remaja agar dapat mempertimbangkan berbagai aspek di dalam perencanaan keluarga. Pendewasaan usia perkawinan ini perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Jadi di sini kesimpulannya itu bahwa usia perkawinan itu dari baik laki-laki atau perempuan dari 19 tahun ke atas.
17 tahun ke bawah atau 18 tahun dikatakan masih pernikahan dini atau belum siap untuk melakukan pernikahan. Terima kasih Abang Teteh, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Bagaimana Kang Teteh? Materinya bermanfaat nggak kira-kira? Bermanfaat. Baik. Nah, sekarang Kawanda akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit kepada abang-abang sekalian untuk bertanya seputar pernikahan ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Baik, silakan Teteh. Silakan disebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya ingin bertanya ya Kak, apakah obat mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah? Apa saja faktor lainnya? Terima kasih. Bagaimana Kak? Mau langsung dijawab? Ya, boleh. Silakan. Terima kasih kali ini sudah menanyakan pertanyaannya. Berdasarkan penelitian bahwa usia ideal nikah kan usia 19 tahun ke atas. Nah, idealnya itu diperlukan kematangan fisik dan umur, kematangan kecerdasan emosional, kayak biar tidak terjadi kayak dampak psikologisnya, fisik atau sebagainya. Selain itu faktor asuhan dari keluarga, faktor ilmu pengetahuan, terus faktor lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi juga berpengaruh terhadap pernikahan ini. Jadi sebaiknya itu kayak kita memberikan informasi ataupun edukasi kepada anak kita supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun yang menyebabkan terjadinya pernikahan ini, sehingga anak udah tahu bahwa pernikahan ini dilakukan pada usia 19 tahun ke atas. Begitu Ibu kakak ini siapa udah mengerti? Baik. Terima kasih ya diskusi pada hari ini. Sesuai program waktu kita di awal bahwa promosi kesehatan ini akan dilakukan selama 40 menit. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akang Teteh yang sudah menyempatkan waktunya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.